Assalamualaikum Bapak dan Ibu yang terhormat. Saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Beberapa bulan lalu, kami menerima cerita dari seorang pria lansia bernama Pak Marwan, usia 67 tahun, tinggal di pinggiran Semarang. Beliau adalah sosok yang aktif, pensiunan guru, dan tidak pernah merokok. Setiap pagi beliau jalan kaki, makan teratur, dan tidak pernah mengeluh sakit serius. Namun, suatu pagi saat hendak membuka pagar rumah, tiba-tiba tubuhnya limbung. Tangannya terasa berat, napasnya tersengal, dan wajahnya pucat. Anak-anak segera membawanya ke rumah sakit, dan setelah pemeriksaan, tanda penekanan tebal, dua dokter menyatakan, "Pak, ini serangan jantung ringan. Untung cepat ditangani." Semua orang kaget. Bagaimana bisa? Pak Marwan rajin olahraga, makannya juga tidak berlebihan. Tapi satu hal terlewat. Pak Kupin setiap hari, beliau minum teh manis hangat 3 kali. Tanpa sadar, konsumsi gulanya tinggi. Bapak dan Ibu sekalian, kadang, yang membuat tubuh kita rusak bukanlah makanan berat, tapi minuman ringan yang kita anggap aman. Setiap hari kita minum kopi, teh, jus, sirup, atau bahkan minuman energi. Tapi apakah kita tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita setelah itu? Hari ini, saya ingin membagikan 5 jenis minuman yang biasa dikonsumsi oleh lansia Indonesia, tapi secara diam-diam bisa memicu serangan jantung. Dan mungkin, salah satunya ada di gelas Anda sekarang. Sasaran tujuan video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membantu Anda mengenali dan memilih dengan bijak. Karena jantung kita, terutama di usia 60 tahun ke atas, semakin rentan terhadap tekanan. Megapone Penyora, jadi tonton sampai akhir ya, dan bantu bagikan video ini ke orang tua, saudara, atau tetangga Anda. Karena mungkin, nyawa seseorang bisa diselamatkan hanya dari mengubah segelas minuman. Pernahkah Anda atau orang tua Anda mengalami dada berdebar atau pusing setelah minum sesuatu? Tangan menunjuk kanan jika iya. Tulis pengalaman Anda di komentar dan ketik angka 1. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa yang paling membahayakan jantung adalah makanan berlemak, daging merah, atau gorengan. Tapi tahukah Anda, pakupi minuman yang Anda konsumsi setiap hari juga bisa menjadi pemicu diam-diam serangan jantung. Mari kita pahami dulu. Serangan jantung atau dalam istilah medis disebut infark miokard terjadi ketika aliran darah ke otot jantung terhenti secara tiba-tiba. Hal ini biasanya disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah koroner oleh lemak, kolesterol, atau pembekuan darah. Lalu, apa hubungan minuman dengan itu? Kaca pembesar mengarah ke kanan 1. Kandungan gula berlebih. Minuman seperti teh manis, jus kemasan, sirup, atau soda mengandung gula tinggi. Jika dikonsumsi rutin, gula berlebih ini akan meningkatkan kadar trigliserida dan kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Efeknya, pembuluh darah menyempit, aliran darah terganggu, risiko serangan jantung meningkat. Kaca pembesar mengarah ke kanan 2. Kafein berlebih. Kopi kental, teh hitam pekat, dan minuman energi mengandung kafein dalam jumlah tinggi. Kafein bisa menyebabkan detak jantung tidak beraturan, aritmia, tekanan darah melonjak tiba-tiba, dehidrasi ringan yang membebani jantung. Kaca pembesar mengarah ke kanan 3. Zat aditif atau pengawet. Minuman kemasan seringkali mengandung pewarna buatan, pemanis sintetis, dan pengawet yang jika dikonsumsi rutin dalam jangka panjang bisa menyebabkan peradangan pembuluh darah, inflamasi vaskular, kondisi yang memicu penumpukan plak di arteri jantung. Kaca pembesar mengarah ke kanan 4. Efek jangka panjang yang tak terasa. Yang membuatnya berbahaya adalah tanda penekanan tebal 2 dampaknya tidak langsung terasa. Hari ini minum teh manis tidak terasa apa-apa. Tapi setelah 10-15 tahun, pembuluh darah mulai menebal dan kaku. Pakupin faktahu. Penyakit jantung adalah penyebab kematian nomor 1 pada lansia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Dan salah satu faktornya adalah pola konsumsi minuman harian yang tidak disadari bahayanya. Sasaran jadi, bukan soal dilarang total, tapi soal bijak memilih membatasi. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda mengenali 5 jenis minuman yang tampak biasa, tapi bisa diam-diam membahayakan jantung Anda. Pernahkah Anda merasa jantung berdebar atau susah tidur setelah minum kopi atau teh kental? Tanda menunjuk kanan jika pernah, tulis pengalaman Anda dan ketik angka 2 di komentar. Kopi tubruk, teman pagi hari yang diam-diam membebani jantung. Pagi yang sunyi. Langit masih abu-abu. Pak Suyatno, 70 tahun, duduk di bangku rotan di teras rumahnya. Di tangan kanannya, secangkir kopi tubruk panas mengepul. Sudah jadi kebiasaan lebih dari 40 tahun. Bangun tidur, minum kopi, membaca koran. Tak pernah absen. Kopi, bagi beliau, bukan sekadar minuman, tapi teman setia yang menemani di setiap awal hari. Hingga suatu pagi, tubuhnya tiba-tiba limbung. Jantungnya berdebar lebih cepat, napas terasa berat. Keluarga panik, membawanya ke puskesmas terdekat. Hasil pemeriksaan dokter sederhana tapi mengagetkan. Pak, jantung Bapak terlalu tegang. Ini bisa jadi gejala awal serangan jantung. Mulai sekarang, tolong batasi kopinya. Siapa sangka, segelas kopi yang terasa begitu akrab, justru diam-diam membuat jantung bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Kopi tubruk, diseduh dari bubuk kopi tanpa disaring, memang khas Indonesia. Rasanya kuat, aromanya menggoda. Tapi di balik itu semua, ia menyimpan kadar kafein yang sangat tinggi. Dan kafein, bagi tubuh lansia, bukan lagi teman yang ramah. Di usia 60 tahun ke atas, sistem metabolisme tubuh melambat. Kafein yang dulunya mudah diproses, kini menetap lebih lama dalam tubuh. Efeknya, detak jantung tidak teratur. Tekanan darah melonjak. Jantung dipaksa bekerja lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Terlebih jika kopi dikonsumsi dalam kondisi perut kosong, seperti kebiasaan banyak orang tua di pagi hari, risiko tekanan pada sistem kardiovaskular akan semakin besar. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi lebih dari 300 mg kafein per hari berisiko 2 kali lipat mengalami gangguan irama jantung, bahkan tanpa gejala awal. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Bukan berarti harus berhenti total. Tapi mari lebih bijak. Batasi konsumsi kopi maksimal 1 gelas per hari. Minumlah setelah sarapan, dan hindari kopi yang terlalu kental. Jika memungkinkan, cobalah kopi yang rendah kafein, atau gantikan dengan teh herbal dan air jahe hangat yang lebih bersahabat bagi tubuh. Karena di usia ini, kita tak lagi butuh kebangkitan semu dari kafein. Kita butuh ketenangan detak jantung, agar hari-hari bisa dijalani dengan nyaman dan aman. Kopi memang setia, tapi jangan sampai kesetiaan itu membuat jantung Anda lelah diam-diam. Apakah Anda masih minum kopi tubruk setiap pagi? Apakah terasa berbeda dari dulu? Tangan menunjuk kanan, tulis angka 3 di komentar dan bagikan cerita minum kopi versi Anda. Teh manis panas, manis di lidah, berat bagi jantung. Di sebuah rumah sederhana di Jawa Tengah, Bu Sarmi, 65 tahun, memiliki kebiasaan yang tak pernah dilewatkan sejak muda, minum teh manis hangat setiap pagi dan sore. Baginya, teh manis bukan sekadar minuman, itu adalah kenangan. Dulu almarhum suaminya selalu menyeduh teh panas sepulang kerja. Kini, meski hidup sendiri, segelas teh manis tetap menjadi penghibur. Namun, beberapa bulan lalu, Bu Sarmi mulai sering merasa cepat lelah, jantungnya berdebar saat naik tangga, dan terkadang kakinya membengkak di sore hari. Ia kira hanya karena usia. Tapi setelah diperiksa, dokter berkata, "Ibu tidak sadar, setiap hari ibu minum lebih dari 4 sendok teh gula hanya dari teh manis. Ini bisa memicu peradangan di pembuluh darah dan meningkatkan risiko serangan jantung." Teh manis terlihat sederhana, terasa menenangkan, tapi jika diminum berulang dan dalam jumlah gula yang tinggi, bisa menjadi musuh tersembunyi bagi jantung.
terutama di usia lanjut. Pakupin apa yang terjadi saat kita rutin minum teh manis. Setiap kali kita menambahkan gula ke dalam teh, tubuh akan mengalami lonjakan gula darah. Tanda penekanan tebal 2 ini memicu insulin spike, dan jika terjadi terus-menerus, meningkatkan kolesterol jahat, LDL, memicu pembentukan plak di dinding arteri, menyebabkan peradangan pembuluh darah, vaskular inflamasi. Semua itu adalah jalan pintas menuju serangan jantung. Dan karena rasanya tidak asin atau berlemak, banyak orang tua tidak menyadari bahayanya. Apalagi jika ditambah camilan manis seperti pisang goreng atau roti isi selai. Sebuah studi dari Harvard menemukan bahwa konsumsi minuman berpemanis secara rutin dapat meningkatkan risiko serangan jantung hingga 20%, terutama pada lansia dengan tekanan darah tinggi atau diabetes. Tanda centang putih tebal, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan madu alami atau kurangi takaran gula secara bertahap. Coba beralih ke teh herbal tanpa gula, seperti teh rosella atau daun jati. Jika ingin rasa, tambahkan perasan jeruk nipis atau irisan jahe. Jangan minum teh manis saat perut kosong atau malam hari. Teh manis memang menghangatkan hati, tapi jika berlebihan, ia bisa mengikis kesehatan jantung kita secara perlahan. Kita tidak perlu berhenti menikmatinya. Cukup lebih sadar, lebih bijak. Siapa di rumah Anda yang paling suka teh manis? Apakah Anda juga minum setiap hari? Tangan menunjuk kanan, tulis angka 4 di komentar dan beritahu kami kebiasaan teh Anda. Sirup merah, tradisi yang manis, tapi bisa jadi pemicu serangan jantung. Lebaran baru saja usai. Di ruang tamu rumah Bu Nur Hayati, 68 tahun, masih tersisa beberapa botol sirup merah menyala, peninggalan tradisi silaturahmi keluarga besar. Anak cucu datang berkunjung, suguhan khas selalu sama, sirup merah dingin dan biskuit kaleng. Tak ada yang aneh. Semuanya tampak bahagia, menikmati suasana lebaran yang hangat. Tapi sepekan setelah lebaran, Bu Nur mulai merasakan nyeri dada ringan, disertai kepala terasa berat. Awalnya ia mengira hanya masuk angin. Namun rasa tak nyaman itu makin sering muncul, terutama setelah makan atau minum manis. Saat periksa ke dokter, hasil cek darah menunjukkan kadar trigliserida dan kolesterolnya melonjak tajam. Dokter bertanya, "Ibu sering minum apa belakangan ini?" Dengan tenang Bu Nur menjawab, "Sirup saja, Dok. Biasa buat tamu." Ternyata, yang biasa itu bisa jadi berbahaya. Sirup merah, seperti marjan, Fanta sirup, dan sejenisnya, memang identik dengan momen spesial. Tapi di balik warnanya yang menggoda dan rasa manisnya yang menyegarkan, tersimpan bahaya yang sering tak kita sadari. Pakupin mengapa sirup merah bisa membahayakan jantung. Tanda penekanan tebal 21. Kandungan gula yang sangat tinggi. 1 gelas sirup dengan takaran standar bisa mengandung hingga 7-8 sendok teh gula. Jika diminum beberapa kali sehari, jumlahnya bisa setara dengan asupan gula 1 minggu. Tanda penekanan tebal 22. Pewarna dan pemanis buatan. Sebagian sirup menggunakan pewarna sintetis, seperti Red 40, dan pemanis buatan yang dapat memicu peradangan kronis dalam tubuh, termasuk di pembuluh darah. Tanda penekanan tebal 23. Tidak ada nilai gizi. Sirup tidak mengandung serat, vitamin, atau mineral, hanya kalori kosong yang bisa menumpuk jadi lemak jahat di tubuh, terutama di sekitar organ vital. Penumpukan lemak ini disebut aterosklerosis, membuat pembuluh darah mengeras dan menyempit. Dan di usia lanjut, kondisi seperti ini bisa memicu serangan jantung mendadak, bahkan tanpa gejala yang jelas sebelumnya. Tanda centang putih tebal, apa solusi yang lebih aman? Jika ingin tetap menyuguhkan minuman berwarna, encerkan sirup dengan 3x lebih banyak air. Gunakan buah asli sebagai pemanis alami, jeruk, semangka, markisa. Coba suguhkan infused water dengan potongan timun, lemon, dan daun mint. Edukasi keluarga agar tidak terlalu bergantung pada minuman kemasan saat acara besar.
Tradisi tidak harus diubah, tapi cara kita merayakannya bisa disesuaikan. Karena sejatinya, Lebaran bukan soal rasa manis di lidah, tapi kebersamaan yang sehat dan panjang umur bersama orang tercinta. Apakah di rumah Anda juga selalu ada sirup saat hari raya? Berapa gelas biasanya Anda minum? Tangan menunjuk kanan, tulis angka 5 di komentar dan ceritakan pengalaman Anda. Minuman energi, daya instan yang bisa membebani jantung. Pak Rahman, 63 tahun, masih bekerja sebagai petani di desa kecil di Yogyakarta. Setiap pagi sebelum ke sawah, ia punya satu kebiasaan sederhana. Mencampur satu sachet minuman energi ke dalam segelas air dingin, lalu diminum sekaligus. Katanya, biar kuat, badan nggak lemas. Kebiasaan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Ia merasa lebih segar, lebih bertenaga. Namun belakangan, Pak Rahman sering merasa jantungnya berdebar cepat, apalagi saat istirahat siang. Kadang tangannya bergetar, napas terasa dangkal. Saat anaknya membawanya ke puskesmas, dokter bertanya, "Pak, konsumsi minuman energi tiap hari itu seperti menyiram api kecil dengan bensin. Awalnya panas, tapi cepat habis dan bisa meledak." Minuman energi seperti Extra Jus, Kuku Bima, atau merek serupa memang populer, murah, mudah didapat, dan menjanjikan tenaga ekstra. Tapi sayangnya, janji itu datang dengan harga tersembunyi, terutama bagi jantung orang tua. Pakupin apa bahayanya bagi lansia? Tanda panah tebal 21. Kafein tinggi tanpa pengawasan. Satu sachet bisa mengandung 50-80 mg kafein, hampir setara secangkir kopi. Jika dikonsumsi bersama kopi atau teh, jumlahnya bisa melampaui batas harian yang aman untuk lansia. Tanda panah kanan tebal 22. Gula atau pemanis buatan dalam jumlah besar. Banyak produk mengandung gula tinggi atau aspartam yang dapat memicu lonjakan gula darah, peradangan pembuluh darah, dan beban metabolik. Tanda panah kanan tebal 23. Efek tenaga semu. Energi yang dirasakan sebenarnya berasal dari stimulasi sistem saraf, bukan kekuatan otot. Hal ini membuat jantung berdebar tanpa kebutuhan fisik nyata, sehingga meningkatkan risiko aritmia dan serangan jantung mendadak. Menurut studi di Asia Tenggara, konsumsi rutin minuman energi pada usia di atas 55 tahun berkaitan dengan peningkatan tekanan darah dan denyut jantung tidak stabil. Tanda centang putih tebal alternatif sehat untuk tenaga. Minum air madu hangat dengan sedikit garam Himalaya. Konsumsi buah pisang atau kurma sebelum aktivitas. Minum air jahe atau rebusan kayu manis untuk sirkulasi darah. Tidur cukup, bergerak perlahan di pagi hari agar tidak lemas tiba-tiba. Tubuh lansia bukan mesin yang bisa dipaksa bekerja dengan cara instan. Yang dibutuhkan bukan tenaga cepat, tapi energi stabil dan jantung yang tenang. Karena kekuatan sejati bukan dari sachet, tapi dari kebiasaan yang lembut dan penuh perawatan. Apakah Anda atau anggota keluarga Anda pernah mengonsumsi minuman energi sebelum kerja? Bagaimana efeknya? Tangan menunjuk kanan, tulis angka 6 di komentar dan bagikan cerita Anda. Jus buah kemasan, tampak sehat, tapi bisa menipu jantung. Bu Lilis, 66 tahun, setiap pagi punya rutinitas sederhana. Sebelum sarapan, beliau membuka lemari es dan mengambil sebotol jus mangga kemasan yang dibelinya dari minimarket dekat rumah. Daripada makan buah repot kupas, ini lebih praktis. Katanya sehat juga, kan buah. Begitu pikirnya. Namun belakangan, Bu Lilis merasa cepat lelah, sering mengantuk di siang hari, dan tekanan darahnya naik tak menentu. Setelah cek kesehatan, dokter berkata, jus yang ibu minum setiap hari itu bukan seperti makan buah, tapi seperti minum gula cair. Untuk jantung ibu, itu berbahaya. Banyak orang, termasuk lansia, percaya bahwa jus buah kemasan sehat. Padahal, kenyataannya bisa sangat berbeda. Jus buah dalam botol atau kotak kemasan mungkin terlihat segar, berwarna cerah, dan ada gambar buah di labelnya.
Tapi apakah isinya benar-benar buah? Pakupin fakta di balik jus buah kemasan. Tanda panakanan tebal 21. Tinggi gula tambahan. Banyak jus kemasan mengandung gula tambahan dalam jumlah besar, bahkan hingga 6-8 sendok teh per gelas. Tanda panakanan tebal 22. Tidak mengandung serat. Berbeda dengan buah asli, jus kemasan sudah dihilangkan ampas dan seratnya. Padahal serat penting untuk mengatur kadar gula darah dan kolesterol. Tanda panakanan tebal 23. Mengandung pengawet atau pewarna. Untuk menjaga kesegaran dan warna menarik, banyak produk menggunakan zat aditif yang jika dikonsumsi harian bisa membebani kerja hati dan jantung. Tanda panakanan tebal 24. Menyebabkan lonjakan gula darah cepat. Gula yang cepat diserap tanpa serat akan memicu insulin spike yang mempercepat proses aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah, salah satu penyebab utama serangan jantung. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa yang rutin mengonsumsi jus kemasan memiliki risiko penyakit jantung lebih tinggi hingga 20% dibanding mereka yang makan buah segar langsung. Tanda centang putih tebal alternatif yang lebih baik. Buat jus sendiri di rumah dari buah segar, tanpa tambahan gula. Lebih baik lagi, makan buah utuh seperti pepaya, apel, jeruk, atau pisang. Gunakan air kelapa murni sebagai pelepas dahaga alami dan menyehatkan jantung. Bila ingin rasa manis, gunakan madu asli dalam jumlah kecil. Jus dalam botol mungkin tampak praktis dan modern. Tapi praktis bukan berarti sehat. Di usia lanjut, yang kita butuhkan adalah nutrisi utuh, bukan versi instan yang kehilangan kebaikannya. Jangan sampai demi rasa manis dan kemudahan, kita mengorbankan ketenangan jantung yang berharga. Apakah Anda suka minum jus buah kemasan? Apakah tahu seberapa sering Anda meminumnya? Tangan menunjuk kanan, tulis angka 7 di komentar dan beritahu jus apa yang paling sering Anda beli. Bapak dan Ibu yang terhormat, setelah kita membahas 5 jenis minuman yang tampaknya biasa, pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi dalam tubuh jika kebiasaan ini terus dilanjutkan? Hari demi hari, tahun demi tahun, jawabannya tidak langsung terasa. Karena bahaya sejatinya tidak selalu datang dalam bentuk nyeri tajam atau pingsan tiba-tiba. Kadang ia datang dalam bentuk kelelahan ringan, napas yang makin pendek, atau kaki yang mulai membengkak pelan-pelan. Pakupin beginilah prosesnya terjadi di dalam tubuh. Tanda panakanan tebal 21. Lonjakan gula kafein berulang menyebabkan tubuh bekerja lebih keras untuk menyeimbangkan kadar insulin, tekanan darah, dan detak jantung. Lama-kelamaan, tubuh tidak sanggup lagi menstabilkannya dengan baik. Tanda panakanan tebal 22. Gula yang berlebih berubah menjadi lemak, tidak hanya di perut, tapi juga menyusup ke dalam pembuluh darah. Lemak ini menempel di dinding arteri dan perlahan membuat salurannya menyempit. Inilah yang disebut aterosklerosis. Tanda panakanan tebal 23. Pembuluh darah yang menyempit akan menyulitkan jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otot jantung itu sendiri. Saat oksigen tak cukup, jantung bisa mengalami kerusakan tiba-tiba, dikenal sebagai serangan jantung. Tanda panakanan tebal 24. Jantung yang terlalu sering dipaksa berdebar cepat karena kafein atau zat aditif juga lebih mudah mengalami gangguan irama, aritmia, yang bisa berakibat fatal pada usia lanjut. Sebuah studi jangka panjang menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi minuman tinggi gula atau kafein lebih dari 3 kali sehari memiliki risiko serangan jantung 2-3 kali lipat lebih tinggi dibanding yang mengonsumsi air putih, teh herbal, dan buah segar. Yang lebih menakutkan, sebagian besar dari mereka tidak memiliki gejala apapun sebelumnya. Semuanya terasa baik-baik saja. Hingga satu hari, tubuh berkata cukup. Tanda centang putih tebal, maka sekarang adalah waktu terbaik untuk berubah. Kurangi secara bertahap minuman manis dan kemasan. Ganti kopi pagi dengan air hangat dan irisan jahe. Bawa botol air sendiri. Hindari beli minuman instan saat keluar rumah. Edukasi anak-anak di rumah, agar ikut menjaga kebiasaan sehat keluarga.
Karena tubuh kita bukan mesin. Dan jantung kita bukan ban cadangan. Sekali rusak, tak bisa diganti dengan mudah. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjaganya sekarang, sebelum menyesal kemudian. Apakah Anda pernah merasa jantung berdebar atau napas berat setelah minum sesuatu? Tangan menunjuk kanan, tulis angka 8 di komentar dan ceritakan apa yang Anda rasakan.